tadi pagi saya melihat adik saya cekikikan di tempat saya. Kebetulan pagi itu dia kan mampir nih, di tempat saya. Terus saya tanya dia, loh kamu lihat apa di YouTube? Sedang mengerjakan ini ya, majalah tentang humor gitu. Soalnya dia kan kapan hari bilang ke saya kalau sedang menggarap e-magazine, istilahnya e-magazine, entah pengetahuan tentang teknologi atau apa gitu ya. Terus kata dia gini, enggak kak, ini loh saya lihat YouTube humor kok lucu sekali nih, saya sampai kepingkal-pingkal. Lah, lo ngapain kamu lihat YouTube humor? Katanya kamu mengerjakan itu e-magazine yang teknologi sama arsitektur itu. Terus kata dia gini lagi, ya sekali-kali boleh lah kak, lihat komedi lah, masa nggak boleh? Loh, terus gimana targetmu di majalah itu? Kalau pengen sukses ya jangan tanggung-tanggung, kamu keras sama dirimu sendiri dong. Nggak ada yang peduli sama kamu. Kalau kamu gagal dengan majalahmu ya terserah dong. Terus dia diem kan, diem. Gini saya jelasin ke dia, memang sih apa ya, kalau pengen bikin magazine bagus peluangnya ya, kamu kan infonya cepat sekali kamu dapat di Android, di HP, cepat sekali. Tapi kelemahannya kamu fokusmu juga cepat sekali untuk melenceng, cepat sekali. Bagaimana caranya kalau kamu ingin fokus ya kamu harus jangan dikendalikan sama Android, justru kamu yang sebagai pemimpin pengendali Android. Kamu jangan dipengaruhi, bukan kamu yang malah justru terbawa sama Androidmu, harus kamu dong yang mengendalikan. Terdiam dia kan akhirnya, oh iya ya, terus ada seperti bergumam sendiri dia. Nah gini rekan-rekan, kita kembali ya ke pokok bahasannya tentang adik saya ini ya. Kita kalau mengejar sesuatu pasti kan semangat di awal, sangat semangat. Nah tantangannya adalah kita tentang konsistensi ya. Seberapa kuat kita konsisten, nah itu sebenarnya kelemahannya. Begitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat sudah mulai tidak konsisten, sudah ambiar semua toh. Ini saya ada cerita di suatu kota kecil, ini cerita legenda, cerita hikayat ya. Ada pengusaha yang sangat kaya sekali itu. Jadi melimpah ruah, kekayaannya melimpah ruah. Usahanya di mana-mana. Banyak rakyatnya yang akhirnya kan kepingin tahu kan, wah gimana ya cara rahasianya supaya bisa jadi seperti pengusaha itu kan. Banyak yang minta pengusaha itu, gimana pak caranya, tolong buatkan kami seminar supaya tahu kami caranya. Tadinya ya pengusaha itu tidak mau kan, dia malas kan untuk membocorkan rahasianya. Ini setelah didesak terus, oke lah saya buatkan seminar itu. Ditentukan harinya. Saat seminar itu yang datang banyak sekali sampai berkerumun di mana-mana. Nah, terus pengusaha itu akhirnya meminta kepada panitia, tolong diambilkan barang yang saya bawa dari rumah katanya. Barang apa itu? Batu sebesar kepala manusia dan 1 palu kecil. Akhirnya panitia membawakan dia ke depannya itu. Dan mulailah si pengusaha itu mulai memukul batu itu. Tak, tak, terus. Ya, dipukul terus. Nah, penontonnya kan bingung kan. Penonton yang buahnya itu, loh ngapain ini pengusahanya mukul-mukul batu. Saling berpandangan mereka. Nah, kapan seminarnya nih? Ada mereka menunggu. Ya, menunggu terus. Pengusahanya memukul batu. Udah mulai 5 menit tuh ya, tidak dimulai sebenarnya, tapi tetap dipukul batunya, konsisten lagi mukulnya ya, tak tak tak. 5 menit, nah, 10 menit sudah mulai ada yang mulai bisik-bisik, 1-2 mulai meninggalkan tempat itu, 1, 2, tinggal 3, dan 10 menit, nah, sudah 15 menit sudah mulai banyak yang beranjak dari tempat itu.
20 menit terus pengusaha itu memukul terus. Nah, sekitar 1 jam. Nah, sekitar 1 jam sudah yang tadinya mungkin ratusan ribu ya, mungkin sudah separuh yang meninggalkan tempat itu. Kursi-kursi kosong mulai kelihatan, yang tadinya full ya, mulai terlihat kursi-kursi kosong. Terus ya, dipukul terus itu batunya oleh pengusaha itu kan. Nah, setelah 1,5 jam ya sudah mulai terus yang peserta seminar itu mulai meninggalkan tempat. Nah, pas 2 jam itu tiba-tiba sekali hentakan, akhirnya batu itu pecah. Dan penonton yang tertinggal di situ tinggal berapa coba? Tinggal 10 ya. Mereka termenung sambil melihat batu yang pecah. Kemudian pengusaha itu mengambil mic. Nah, kemudian dia berbicara kepada sisa penonton itu ya. Nah, lihat saudara-saudara, inilah yang akan saya tunjukkan. Saya tunjukkan kenapa saya bisa sukses seperti yang saya lakukan di batu ini. Saya konsisten, fokus yang memukul batu itu ya, dari awal sampai 2 jam ini. Nah, selama 2 jam ini kira-kira pukulan ke 1000 akhirnya batu ini pecah, kata dia. Terus dia berbicara atau bertanya pada penonton itu, coba tebak di pukulan berapa batu ini akhirnya di pukulan berapa menyebabkan batu ini bisa pecah gitu. Yang menyebabkan batu ini pecah itu pukulan berapa, kata dia. Penonton menjawab serempak. Pukulan ke 1000, Pak, kata dia. Kata pengusaha itu berbicara seperti ini, salah. Yang menyebabkan batu ini pecah ya mulai dari pukulan pertama sampai ke 1000. Akhirnya batu ini menjadi pecah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ya, pentingnya konsistensi dalam hidup kita, apalagi jika kita ingin mengejar atau menarget sesuatu ya, kita harus fokus terus ya, harus konsisten terus, karena di awal mindset kita kan harus yakin dulu nih yang kita kejar ini memang pasti menghasilkan. Dari mindset yang kita bawa kita harus mulai konsisten. Nah, di situ ya, fokus itu pasti akan membawa hasil yang kita impikan ya. Seperti istilahnya yang ditunjukkan oleh cerita tadi kan, jangankan palu, setetes air ya, ini sudah dibuktikan di dalam pelajaran biologi ya, setetes air yang jatuh ke batu yang keras itu pun akhirnya bisa menyebabkan batu itu rusak atau berlubang ya. Semoga ya dari sini bisa kita ambil pelajaran kalau menjaga konsistensi itulah hal yang utama jika kita ingin mencapai sesuatu. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan. Sampai jumpa.